Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Rizky Akbar sebagai pembuat SQL. Saya Muhammad Zaini sebagai pembuat desain ERB. Saya Erdi Ferdian Anwar sebagai pembuat laporan. Dan satu lagi, Ferdian gak bisa hadir karena sakit sebagai editor. Kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang tugas basis data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain ERB yang telah kami buat. Ada 10 entitas, yaitu fakultas, prodi, penulis, forum ilmiah, HKI, jurnal, media massa, luaran lain, penelitian non-Litapmas, dan buku. Saya di sini akan menjelaskan entitasnya, atribut apa yang dimilikinya, primary key dan foreign key-nya. Fakultas memiliki atribut nama fakultas, ID fakultas sebagai primary key, dan nama prodi. Fakultas memiliki relasi dengan prodi yang hubungannya adalah one to many. Prodi memiliki atribut ID prodi sebagai primary key, nama prodi, nama dosen, dan NIDN sebagai foreign key-nya. Prodi memiliki relasi dengan penulis, hubungannya adalah one to many. Lalu penulis di sini memiliki relasi dengan forum ilmiah, hubungannya adalah many to many. Dan HKI, hubungannya juga many to many. Jurnal, hubungannya juga adalah many to many. Penulis dengan media massa, hubungannya adalah many to many. Penulis dengan luaran lain, penelitian non-Litapmas, buku, hubungannya juga adalah many to many. Penulis memiliki 5 atribut, di antaranya jenis penulis, nama penulis, status, ID prodi, dan NIDN sebagai foreign key-nya, sebagai primary key. Lalu memiliki entitas forum ilmiah memiliki ID forum sebagai primary key, tahun, fakultas, prodi, NIDN sebagai foreign key-nya, judul makalah, nama penulis, institusi penyelenggara, status, nama forum, dan tingkat. Lalu entitas HKI memiliki atribut nama, ID HKI sebagai primary key, nomor HKI, tahun, fakultas, prodi, NIDN, keterangan jenis HKI, lokasi, dan judul HKI. Lalu ada entitas jurnal dengan atribut judul makalah, tahun, keterangan, ID jurnal sebagai primary key, nama penulis, volume nomor halaman, nama jurnal, ISSN, URL, NIDN sebagai foreign key-nya. Lalu ada entitas media massa dengan NIDN sebagai foreign key-nya, ID media massa sebagai primary key, fakultas, prodi, tahun, nama media massa, judul, halaman, nama penulis, URL, waktu terbit, keterangan, dan jenis media massa. Lalu ada atribut luaran lain dengan entitas luaran lain dengan atribut NIDN, jumlah biaya, ID luaran lain sebagai primary key, sumber biaya, jenis luaran, nama, fakultas, tahun, dan deskripsi singkat. Sini NIDN berperan sebagai foreign key. Lalu ada entitas penelitian non-Litapmas dengan NIDN sebagai foreign key-nya, jumlah dana, jenis penelitian, sumber dana, fakultas, tahun penelitian, prodi, nama anggota, judul penelitian, nama ketua, dan ID penelitian. ID penelitian di sini berperan sebagai primary key. Lalu ada entitas buku dengan atribut ID buku sebagai primary key, nomor ISBN, tahun, fakultas, prodi, sumber biaya, NIDN, kota terbit, judul penerbit, dan nama penulis. Lalu di sini saya menggunakan foreign key NIDN sebagai foreign key-nya. Mengapa saya menggunakan NIDN sebagai foreign key-nya? NIDN adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada dosen oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. NIDN digunakan untuk mengidentifikasi dosen secara unik, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan pemerintah. Dalam konteks IRD yang saya buat ini, NIDN berperan sebagai foreign key pada entitas penulis. Foreign key adalah sebuah atribut yang mengacu pada atribut kunci primer pada entitas lain. Dalam hal ini, NIDN mengacu pada atribut kunci primer NIDN pada entitas yang lain. Peran NIDN ini sebagai foreign key adalah untuk menghubungkan entitas penulis dengan entitas dosen. Dengan adanya NIDN sebagai foreign key, kita dapat mengetahui bahwa penulis tersebut adalah seorang dosen dengan NIDN tertentu. Dengan menggunakan foreign key, kita dapat melakukan berbagai macam operasi yang melibatkan dua entitas yang saling terkait.
Misalnya, kita dapat menggunakan foreign key untuk melakukan query yang menggabungkan data dari dua entitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan tentang database kelompok kami dengan menggunakan MySQL dengan software The Beaver. Di sini kami membuat database dengan nama kelompok F yang berisikan 10 tabel. Tabel pertama ada tabel fakultas dengan ID fakultas sebagai primary key. Yang kedua ada tabel prodi dengan ID prodi sebagai primary key, dan ada ID prodi di sini foreign key terhadap ID fakultas yang ada di tabel fakultas. Selanjutnya ada tabel penulis NIDN sebagai primary key-nya, dan ID prodi foreign key terhadap ID prodi yang ada di tabel prodi. Selanjutnya ada tabel penelitian non-dit tabmas. Di sini ID penelitian sebagai primary key, dan ada foreign key NIDN terhadap tabel penulis NIDN yang ada di tabel penulis. Selanjutnya ada tabel HKI, ID HKI sebagai primary key-nya, isi kolomnya segini. Selanjutnya ada foreign key NIDN terhadap NIDN yang ada di tabel penulis. Lalu tabel selanjutnya ada tabel buku, ID buku sebagai primary key, isi kolomnya seperti ini. Dan di sini ada foreign key NIDN, foreign key terhadap NIDN yang ada di tabel penulis. Selanjutnya ada tabel forum ilmiah, yang ID forum sebagai primary key, isinya ada tahun, fakultas prodi, dan lain-lain. Di sini masih sama, NIDN foreign key terhadap NIDN yang ada di tabel penulis. Lalu ada tabel jurnal, ID jurnal sebagai primary key yang berisikan tahun, judul, nama, dan lain-lain. Dan di sini NIDN masih foreign key terhadap NIDN yang ada di tabel penulis. Selanjutnya ada tabel media massa, ID media massa sebagai primary key, isinya yang lebih seperti ini, isi kolomnya. Di sini NIDN masih foreign key terhadap tabel penulis, NIDN yang ada di tabel penulis. Selanjutnya ada yang terakhir, tabel luaran lain. Di sini ID luaran lain sebagai primary key, dan foreign key-nya masih sama, NIDN terhadap NIDN ini foreign key terhadap NIDN yang ada di tabel penulis. Selanjutnya di sini kami memasukkan data sesuai yang ada di Excel. Yang pertama, masukkan data terhadap tabel fakultas dengan perintah seperti ini, insert to fakultas. Di dalamnya ada ID fakultas, nama fakultas, dan nama prodi. Hasilnya alhamdulillah berhasil untuk ID fakultas. Selanjutnya kami memasukkan data terhadap tabel prodi dengan perintah seperti ini. Nah, untuk tabel prodi dan seterusnya, di sini kami gagal memasukkan data. Entah kenapa, karena menurut pengetahuan kami caranya sudah benar, tapi gak tahu kenapa mungkin di luar pengetahuan kami masih terus saja error. Meskipun sudah diutak-atik, tapi tetap masih error. Jadi kami di sini hanya memperlihatkan cara kami memasukkan data di masing-masing tabelnya. Ini tabel penulis. Selanjutnya ada tabel penelitian kitab Tabmas. Gini cara kami memasukkan data. Sangat panjang memang. Ada tabel HKI, masukkan data segini.
tabel jurnal, tabel forum ilmiah, dan yang terakhir ada tabel buku. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan masih error, karena itu di luar pengetahuan kami. Kami sudah mencoba mengulik tapi masih tetap error, dan di sini kami kesulitan.